Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa, NPM 10020219015. Saya berasal dari Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Izinkan saya untuk memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Peran Komunikasi Antara Pribadi Pengasuh dalam Pembinaan Akhlak Anak Asuh di Panti Yatim Indonesia Kopo Permai. Penelitian saya ini dilatar belakangi dengan adanya fenomena, yaitu setiap anak yang lahir memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan dan didikan dari orang tuanya. Tetapi tidak semua anak beruntung, seperti halnya anak yang harus tinggal di panti asuhan. Karena mereka tidak memiliki orang tua yang bisa mendidik dan mengasuh. Seperti halnya mengajari tentang karakter dan akhlak yang baik. Berdasarkan observasi awal di Panti Yatim Indonesia Kopo Permai, masih ada anak yang belum mengetahui sikap, perilaku, kebiasaan yang baik, seperti masih kurang sopan santun dari segi perilaku maupun bahasa terhadap pengasuh, sering melawan jika ada perintah, mengejek sesama jika ada yang tidak naik kelas, sulit untuk melakukan kewajiban mereka, yaitu melakukan piket di asrama. Selain itu, pengasuh juga kebingungan dalam menangani sikap dari anak asuh tersebut. Ada perumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana akhlak anak asuh di Panti Yatim Indonesia Kopo Permai. 2. Bagaimana komunikasi antar pribadi pengasuh dengan anak asuh. 3. Bagaimana peran komunikasi antar pribadi pengasuh dalam pembinaan akhlak anak asuh di Panti Yatim Indonesia Kopo Permai. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan mengenai akhlak anak asuh, menjelaskan mengenai komunikasi antar pribadi pengasuh terhadap anak asuh, menjelaskan mengenai peran komunikasi antar pribadi pengasuh Panti Yatim Indonesia Kopo Permai dalam pembinaan akhlakul karimah anak asuh. Lalu langkah-langkah penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teori Joseph A. De Vito, pendekatan humanistik. Lalu objek penelitian pada penelitian ini yaitu peran komunikasi antar pribadi pengasuh dalam pembinaan akhlak asuh. Subjek penelitian yaitu 4 orang pengasuh dan 3 orang anak asuh. Teknik pengumpulan data yaitu observasi yang dilakukan pada bulan April, wawancara yang dilakukan bulan Juni, dokumentasi dan penelusuran data pustaka. Kajian teoritis yaitu pengasuh Panti Yatim Indonesia Kopo Permai menggunakan komunikasi antar pribadi dengan pendekatan humanistik Joseph A. De Vito yang terdapat 5 aspek, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan yang dilakukan untuk proses pembinaan akhlak yang akan menghasilkan akhlakul karimah anak asuh, yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun masih harus tetap dibina, tetapi anak asuh di Panti Yatim Indonesia Kopo Permai sudah menunjukkan akhlakul karimah seperti rajin beribadah, sopan santun, mendengarkan ketika dinasehati, peduli terhadap sesama anak asuh, menjaga lingkungan panti dengan melakukan piket rutin. Dalam pembinaan akhlak anak asuh dinilai tepat karena pengasuh telah menjalankan kewajibannya dengan menjalankan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh 5 indikator penting, yaitu komunikasi antar pribadi yang diasumsikan oleh Joseph A. De Vito. 5 indikator penting yang terdiri dari keterbukaan yang menghasilkan perilaku jujur, empati yang menghasilkan perilaku peduli terhadap sesama, sikap positif yang menghasilkan perilaku sopan santun dan taat beribadah, peka terhadap lingkungan sekitar, sikap mendukung yang menghasilkan perilaku saling tolong-menolong, dan kesetaraan yang menghasilkan perilaku yang adil. Maka dari itu, dalam penelitian ini menarik kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan, akhlak anak asuh mencakup akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama anak asuh, akhlak kepada pengasuh, akhlak kepada lingkungan. Dalam pembinaan akhlak, pengasuh didukung dengan 5 aspek komunikasi antara pribadi Joseph A. De Vito, yaitu adanya keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Adapun saran, yaitu bagi Panti Yatim Indonesia Kopo Permai diharapkan menambah sumber daya manusia atau pengasuh dan mempertahankan kegiatan yang mendukung pembinaan akhlakul karimah anak asuh. Bagi pengasuh, mampu memberikan tauladan yang baik di kehidupan sehari-hari dengan menerapkan 5 aspek komunikasi antar pribadi untuk mendukung pembinaan akhlak anak asuh.
Yang ketiga, bagi penulis agar semakin mendalami penelitian terkait komunikasi antara pribadi. Baik, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.